Apa saja yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak keberkahan, kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah baik, dengarkan, dari sekian banyak amalan baik yang kita lakukan di dalam ibadah, baik ibadah yang sifatnya wajib, sunnah, atau ibadah personal atau ibadah sosial, semuanya membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak keberkahan, kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menghormati orang tua. Di banyak catatan gitu ya, dalam kitab-kitab yang saya baca, orang tua adalah sumber keberkahan yang utama bagi anaknya. Betapa tidak, doa orang tua didengar oleh Allah, laknat orang tua didengar juga oleh Allah. Maka biasakan setiap hari kalau kita jauh, telepon orang tua atau kita berada dekat dengannya, salim, cium tangannya, telapak tangannya, punggung tangannya orang tua, khususnya ibu, supaya ridho dari orang tua menyertai kehidupan kita. Dengan adanya ridho dari orang tua, maka kita berdoa semoga kehidupan kita menjadi jauh lebih mudah. Apa-apa yang kita lakukan membawa lebih banyak manfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Yang kedua, perbanyak sedekah. Karena sedekah itu besar atau kecil, ya, itu akan mendatangkan bukan hanya pahala, tetapi juga adalah keberkahan bagi yang mengeluarkan sedekah. Keberkahan itu bisa nanti diperoleh baik itu dengan semakin barokahnya harta yang dimiliki, semakin barokahnya kehidupan, barokah anak, istri atau pasangan, barokah kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Sedekah juga menjadi nilai kebaikan, dan bahkan Rasulullah mengatakan bahwa dengan sedekah bisa menolak bala, dan dengan tertolaknya tertolaknya, jauhkannya bahaya bencana dari kita, itu juga dan merupakan hasil keberkahan yang dititipkan oleh Allah melalui sedekah. Yang ketiga, bagi orang tua, sayangi anak-anak kita tanpa syarat. Karena kadang-kadang kita juga sering ya ngomong begini sama anak, ayah atau bunda akan sayang kalau kamu begini. Nah, itu berarti syarat. Kalau kamu pinter, maka ayah bunda akan lebih sayang. Dan itu syaratnya. Nah, coba usahakan kemudian menyampaikan sayang, perhatian, cinta kepada anak itu tanpa dengan menghadirkan syarat apapun. Karena cinta tanpa syarat itu akan menghadirkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi anak. Dan dengan cinta itu pula, dengan sayang tanpa syarat itulah yang kemudian anak menjadi jauh lebih merasa bahwa kehadirannya diterima dengan baik, dengan ikhlas dan tulus oleh orang tuanya. Maka di pagi hari sebelum anak Anda sekolah, ciumlah anak Anda, peluklah. Kalau perlu berikan hal-hal yang lucu yang bisa membuat dia tersenyum, sehingga di dalam sekolah dia bisa lebih semangat, dengan semua temannya dia juga bisa lebih akrab. Yang keempat, apa yang bisa dilakukan rekan-rekan? Membaca Quran. Ayat-ayat Quran itu adalah kalam Allah, yang di dalam kalam Allah itu ada banyak kebaikan, ada obat, ada inspirasi, ada motivasi, dan ada banyak hal-hal yang lain yang kemudian bisa Anda pelajari, bisa Anda dapatkan dari membaca Al-Quran. Orang-orang yang rutin membaca Quran akan mendapatkan ketentraman di dalam hatinya, di dalam kehidupannya.
Karena membaca Al-Quran itu sendiri itu merupakan zikir kepada Allah. Karena Allah juga sudah menyebutkan dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan ketentraman yang lebih banyak, yang lebih berkualitas dalam kehidupan kita. Yang kelima, apa yang bisa kita lakukan? Dengan belajar, taklim. Belajar apapun. Belajar dalam konteks ini tidak harus berkaitan dengan belajar agama, tapi yang paling pokok memang belajar agama. Tapi belajar apapun yang bisa meningkatkan kebaikan, meningkatkan kesolehan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, itu juga akan menghadirkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Dengan ilmu, kita akhirnya tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh. Dengan pengetahuan, dengan ilmu juga kita bisa lebih memahami bagaimana cara kita supaya kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, dari 5 hal ini semoga kita bisa istiqomah melaksanakannya, dan semoga kita juga secara rutin bisa melaksanakannya. Dan berharap juga ya rekan-rekan sekalian, dengan amal-amal soleh ini suatu saat kalau kita berdoa, maka doa kita salah satunya adalah semoga Allah menerima semua amal baik ini menjadi salah satu catatan pahala buat kita, dan semoga dengan wasilah amal soleh ini kemudian Allah akan lebih banyak memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu dan lain video, dan saya ingatkan untuk selalu like, komen, subscribe di channel YouTube saya, dan ada banyak video-video yang lain yang menarik dalam bidang psikologi, parenting, motivasi, success story yang akan saya share untuk Anda semua. Terima kasih, sampai ketemu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.